Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammang sucaritang care dhammacari sukhang seti asming loke paramhicati. Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya pada hari Minggu ini ya kita berkumpul di sini ya dalam rangka puja bakti umum yang biasa diadakan setiap minggu pagi ya di Wihara Kusala Cita ini. Ya banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penghormatan awal kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya di dalam Manggala Sutta ya dinyatakan bahwa menghormat orang yang patut dihormat itu adalah berkah utama. Tadi Bapak Ibu sekalian juga sudah mengulang kembali khotbah-khotbah dari Sang Buddha. Tadi sudah melakukan meditasi, ya mencoba untuk mengurangi dan mengikis segala kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, ya seperti keserakahan, kebencian, maupun kebodohan batin. Ya, tadi sudah memohon Tisarana dan Pancasila, kemudian mendengarkan khotbah Dhamma, nanti ada Dana Paramita, dan diakhiri dengan Patidana, ya pelimpahan jasa kebajikan bagi para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal. Ya jadi banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya jadi dimanapun ada puja bakti seperti ini, hendaknya jangan sampai dilewatkan. Ya karena banyak sekali ya kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya Bapak sekalian, ya di dalam kitab suci yang utara Nikaya kelompok 5 Sang Buddha menyatakan ada 5 hal yang diinginkan, yang disukai, yang dicintai, ya tetapi sangat sulit sekali diperoleh. Ya apakah kelima hal itu? Ya kelima hal itu adalah usia yang panjang, keelokan, kebahagiaan, kemaksuran, dan kelahiran kembali di alam surga. Ya Bapak sekalian, ya Sang Buddha menyatakan ya dari kelima hal itu ya tidak ada satupun yang bisa diperoleh dengan cara memohon, meminta, berdoa ataupun melakukan sumpah. Ya seandainya saja kelima hal itu bisa dilakukan dengan meminta, memohon, berdoa atau melakukan sumpah, siapa di dunia ini yang tidak akan memperolehnya? Ya semuanya pasti akan memperolehnya. Ya Sang Buddha menyatakan ya untuk memperoleh kelima hal tersebut ya kita harus membuat kondisi-kondisi ya agar kelima hal itu ya bisa kita peroleh. Ya seperti kita ingin memperoleh usia yang panjang. Ya kalau kita ingin memperoleh usia yang panjang, ya tentunya kita jangan membunuh makhluk hidup, jangan menyiksa makhluk hidup.
Ya, tetapi ya kita tidak boleh membunuh makhluk hidup. Ya, jangan menyiksa makhluk hidup. Ya, sebaiknya ya kalau bisa ya kita melepas makhluk hidup, yaitu dengan function. Ya, jadi ya dengan membuat kondisi-kondisi yang diinginkan, ya kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, Bapak sekalian, ya semua kita ya manusia ini ya pasti inginnya memperoleh kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, usia yang panjang dan hal-hal baik lainnya. Ya, tidak ada orang yang ingin menderita ya kesusahan, kesulitan ataupun hal-hal buruk lainnya. Ya, Bapak sekalian, ya jika kita ingin memperoleh hal-hal yang baik, ya maka kita harus banyak-banyak berbuat kebajikan. Ya, dengan banyak berbuat kebajikan, ya maka kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, ada yang disebut adalah dasa punya kiryawatu. Ya, dasa ini artinya 10. Ya, punya artinya kebajikan. Kirya adalah berbuat atau melakukan. Watu adalah macam atau cara. Jadi ada 10 macam atau cara untuk berbuat kebajikan atau untuk melakukan kebajikan. Ya, Bapak sekalian, ya dengan banyak melakukan kebajikan ini, ya maka apa yang kita inginkan ya bisa kita peroleh. Ya, yang pertama adalah dana, ya, yaitu memberi ya kepada mereka yang membutuhkan. Ya, Bapak sekalian, ya dana ini adalah dasar ya dari segala kebajikan. Ya, semua orang bisa melakukan dana ini. Ya, apakah dia anak kecil ataupun orang biasa, orang dewasa. Ya, apakah dia orang baik ataupun orang jahat juga bisa ya melakukan dana ini. Ya, seperti pembunuh, pencuri ataupun perampok juga bisa berdana ini. Ya, jadi semua orang bisa melakukan dana ya berbuat. Ya, jadi ini adalah dasar dari kebajikan. Ya, Bapak sekalian, dengan berdana ini kita berusaha ya untuk melepaskan kemelekatan atau keserakahan yang ada di dalam diri kita. Ya, Bapak sekalian, penyebab diri kita mengapa menderita adalah karena adanya kemelekatan atau keserakahan ya terhadap benda-benda yang kita punyai. Ya, dengan dana ini ya kita berusaha ya untuk mengurangi ya keserakahan atau kemelekatan ya terhadap benda-benda yang kita punyai. Ya, dengan demikian ya kita berusaha untuk mengurangi penderitaan. Ya, dana ini ya tidak usah harus selalu dalam bentuk materi. Ya, dalam bentuk non materi juga bisa. Ya, kita berdana dengan tenaga, berdana dengan senyuman, berdana dengan memaafkan, ya ataupun berdana kebersihan, ya bisanya membersihkan ya lingkungan yang kotor atau jalan yang kotor, atau mungkin di jalan ya ketika melihat ada yang membahayakan ya seperti apa pecahan kaca, beling ataupun kulit buah. Ya, kita bisa berdana ya dengan membuang hal-hal tersebut ke tempat sampah. Ya, ini juga ya termasuk dana. Yang kedua adalah sila, ya kemoralan. Ya, Bapak sekalian, ya melaksanakan sila ini adalah kita berusaha ya untuk tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Ya, dengan tidak merugikan orang lain atau makhluk lain juga berarti ya tidak merugikan diri kita sendiri. Ya, karena ya kalau kita merugikan orang lain atau makhluk lain ya pasti ya kita juga nanti akan menerima akibatnya. Ya, sesuai dengan hukum karma.
ya bahwa orang yang berbuat kejahatan ya akan mendapatkan penderitaan, ya sedangkan orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan. Ya jadi ya dengan kita berusaha untuk melaksanakan sila ini, ya kita berusaha untuk tidak melukai orang lain atau makhluk lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bawana. Ya, bawana ini adalah mengembangkan pikiran ya ke arah yang baik. Ya, dalam hal ini adalah melakukan meditasi. Ya, Bapak sekalian, ya dengan melaksanakan bawana ini ya kita akan mendapatkan panya, ya kebijaksanaan. Ya, panya atau kebijaksanaan ini ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah sutamaya panya, ya kebijaksanaan dari membaca atau mendengar. Ya, Bapak sekalian, ketika kita membaca buku atau mendengarkan khotbah atau ceramah, ya kita bisa mendapatkan panya atau kebijaksanaan ini. Ya, kemudian yang kedua adalah cinta maya panya, kebijaksanaan hasil perenungan. Ya, setelah kita membaca buku, mendengarkan khotbah dhamma, ya kemudian kita merenungkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Apakah yang kita baca atau dengar ini ya apa sudah benar, apakah sudah baik? Ya, ini adalah kebijaksanaan dari hasil perenungan. Yang ketiga adalah bawana maya panya. Ya, bawana maya panya ini adalah kebijaksanaan dari hasil penembusan. Ya, jadi kebijaksanaan dari hasil mengalami yang sesungguhnya. Ya, Bapak sekalian, ya sutamaya panya, ya kebijaksanaan dari membaca atau mendengar, dan cintamaya panya, kebijaksanaan dari merenungkan ini bukanlah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Ya, sutamaya panya dan cintamaya panya ini adalah kebijaksanaan dari hasil orang lain. Ya, jadi bukan hasil kebijaksanaan kita sendiri. Ya, kebijaksanaan kita sendiri adalah bawana maya panya. Ya, kebijaksanaan dari hasil mengalami secara langsung. Ya, sutamaya panya ini misalnya ketika ada orang bilang ya bahwa misalnya ada suatu makanan atau minuman yang enak, ya ini adalah sutamaya panya, ya kebijaksanaan dari mendengar. Ya, setelah kita mendengar, ya kemudian kita merenungkan bagaimanakah makanan yang enak itu, bagaimanakah minuman yang lezat itu. Ya, ini adalah sutamaya panya. Nah, kemudian bawana maya panya ini adalah ketika kita makan makanan tersebut atau meminum minuman tersebut. Ya, ini adalah bawana maya panya. Jadi bawana maya panya ini adalah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Ya, dari hasil pengalaman secara langsung. Ya, Bapak sekalian, ya sutamaya panya dan citamaya panya ini ya memang bisa berguna, ya, tetapi juga bisa sangat berbahaya sekali, ya, ya karena ya bisa membuat kita celaka. Ya, misalnya ya kalau misalnya ada ajaran, ya misalnya dengan misalnya membunuh makhluk hidup, ya atau melukai makhluk hidup, ya akan bisa ya terlahir di alam yang baik. Ya tentunya ini ya tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ya karena kalau kita lakukan ya akan bisa membahayakan kita, ya akan membuat kita celaka. Ya jadi ya yang kebijaksanaan sesungguhnya adalah bawana maya panya, ya kebijaksanaan dari hasil pengalaman langsung. Ya, bawana maya panya ini ya bisa dilakukan dengan samatha bawana atau vipassana bawana.
Ya, samatha bhawana ini adalah meditasi untuk ketenangan batin. Ya, jadi dengan melakukan samatha bhawana ini maka batin kita akan menjadi tenang. Ya, dengan menjadi tenang. Ya, dengan melakukan samatha bhawana ini ya batin akan menjadi tenang. Ya, kalau pikiran kita sudah terpusat pada satu objek, maka ya kita bisa mencapai jhana. Ya, jhana ini adalah terpusatnya pikiran kita ya pada satu objek ya dengan sangat kuat ya. Nah, kalau dilatih terus ya, kalau bisa mencapai jhana keempat ya, maka orang itu ya bisa memiliki abhinya atau kemampuan batin. Ya, kemampuan batin ini ya ada 5 ya yang dimiliki oleh orang biasa. Hasil dari samatha bhawana ini. Ya, yang pertama adalah pubeni wasa anusati jnana. Ya, mampu mengingat kelahirannya yang lampau. Ya, jadi ya orang yang memiliki pubeni wasa anusati jnana ini ya dia mampu ya mengingat kelahirannya yang lampau. Ya, namanya siapa, orang tuanya siapa, ya tinggalnya di mana, ya teman-temannya siapa, saudara-saudaranya siapa. Kemudian yang kedua adalah memiliki dibacaku jnana, ya memiliki mata dewa. Ya, orang yang memiliki dibacaku jnana ini ya dia mampu melihat alam-alam yang jauh ya dengan jelas dan terang. Ya, seperti melihat alam dewa, alam Brahma, alam neraka, ya, alam setan ataupun alam asura. Ya, yang ketiga adalah memiliki dibasata jnana, ya memiliki telinga dewa. Ya, orang yang memiliki telinga dewa ini mampu mendengar suara-suara yang dari alam yang jauh dengan jelas. Ya, seperti mendengar suara dari alam surga, alam Brahma, ya alam neraka, alam setan atau alam asura. Yang keempat adalah memiliki cetopariya jnana, mampu membaca pikiran orang lain atau makhluk lain. Ya, jadi ya dia bisa membaca pikiran orang lain atau makhluk lain. Ya. Yang kelima adalah memiliki idi wida jnana, ya memiliki kesaktian, ya seperti bisa terbang, ya bisa jalan di atas air, bisa menembus dinding, menembus tembok, ya menembus gunung, dan ya, bisa merubah diri ya menjadi banyak, bisa merubah diri ya menjadi binatang ataupun bisa mencipta barang-barang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah 5 macam kemampuan batin yang biasa ya, lokya abhinya, yang bisa dimiliki oleh ya umat biasa ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya tujuan kita sebagai umat Buddha bukanlah untuk memiliki 5 kemampuan batin yang duniawi ini ya, lokya abhinya ini. Karena orang yang memiliki 5 kemampuan batin duniawi ini ya belum mencapai kesucian. Ya, dengan belum mencapai kesucian ya maka ya orang ini ya bisa berbuat kesalahan, bisa berbuat kejahatan. Ya, seperti yang terjadi pada Dewadatta. Ya, Dewadatta ini ya dia memiliki kesaktian. Ya, tetapi karena dia belum mencapai kesucian, ya maka ya dia bisa berbuat kejahatan. Ya, yaitu ya dia berusaha ya untuk membunuh Sang Buddha dan memecah belah sangga. Ya, Bapak sekalian, ya seorang Buddha ini ya tidak mungkin mati terbunuh atau dibunuh. Ya, karena ya seorang Buddha ini yang mempunyai palami ya
parami atau kebajikan yang tiada taranya. Ya, parami dari seorang Buddha ini ya sangat luar biasa sekali. Ya, kalau kita bandingkan dengan ya sebuah samudra, ya sedalam-dalamnya samudra, ya seluas-luasnya samudra itu masih ada batasnya, ya di bawahnya dibatasi oleh dasarnya, di atasnya dibatasi oleh permukaannya, ya di pinggirannya dibatasi oleh daratan. Jadi seluas-luasnya samudra ini ya masih ada batasnya. Ya, tetapi parami dari seorang Buddha ini ya tidak terbatas, ya lebih luas ya daripada sebuah samudra. Ya. Mengapa seorang Buddha ini ya tidak mungkin mati terbunuh atau dibunuh oleh lawan-lawannya? Ya, karena parami dari seorang Buddha ini adalah sangat luar biasa sekali. Ya, jadi tujuan kita sebagai umat Buddha ini adalah untuk memperoleh abinya yang keenam, ya kemauan batin yang keenam ini, ya. Nah, kemampuan batin yang keenam yaitu lokutara abinya, kemampuan batin duniawi ini ya bisa diperoleh dengan melakukan vipassana bhavana. Ya, jadi ya, dengan melakukan meditasi vipassana. Ya, dengan vipassana ini ya kita bisa ya memperoleh melihat ya benda itu sebagaimana apa adanya, ya bukan sebagaimana tampaknya. Ya, kalau sebagaimana tampaknya ini ya misalnya kursi ini atau lantai ini adalah keras, ya dinding tembok semua adalah keras, ya. Tetapi sebagaimana apa adanya, ya bahwa semua ini adalah getaran-getaran, ya tidak ada yang berupa kepadatan. Ya, di dalam fisika diajarkan bahwa tidak ada kepadatan di dunia ini. Ya semuanya adalah berupa getaran-getaran. Ya, dengan melakukan vipassana bhavana, ya kita bisa ya melihat segala sesuatu ini adalah sebagai anicca, sebagai tidak kekal, ya sebagai dukkha, ya sebagai tidak memuaskan, dan sebagai anatta, ya tanpa adanya inti atau diri ataupun adanya jiwa. Kemudian yang keempat adalah apacayana. Ya, apacayana ini adalah rendah hati dan menghormat orang yang lebih tua atau yang patut dihormati. Ya, Bapak sekalian, ya sebagai ya manusia ya kita tidak boleh ya tinggi hati, ya tetapi ya kita harus rendah hati. Ya, dengan rendah hati ya maka banyak ya orang yang bisa menghormati kita. Ya, di dalam Mangala Sutta disebutkan ya menghormat orang yang patut dihormati itu adalah berkah utama. Kemudian yang kelima adalah weyawaca. Ya, weyawaca ini adalah membantu dan bersemangat ya di dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Ya, Bapak sekalian, ya hal-hal yang patut dilakukan ini adalah ya kita jangan berbuat kejahatan. Ya, karena kalau kita berbuat kejahatan ya maka akan mendatangkan penderitaan. Ya, hal-hal yang patut dilakukan adalah berbuat kebajikan. Ya, karena dengan berbuat kebajikan ini ya akan ya mendatangkan kebahagiaan. Dan ya harus menyucikan pikiran sendiri. Ya, karena dengan menyucikan pikiran sendiri ya maka ya batin atau pikiran kita ya bisa menjadi bersih, ya bisa menjadi suci. Kemudian yang keenam adalah patidana. Ya, patidana ini adalah mengajak ya makhluk lain ataupun ya para leluhur dan saudara kita ya agar turut berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Ya, Bapak sekalian, ya patidana ini ya di dalam istilah Indonesianya disebut pelimpahan jasa kebajikan.
ya sesungguhnya ini adalah kurang tepat ya pelimpahan jasa kebajikan ini ya, karena ya sesuai dengan hukum karma ya bahwa jasa kebajikan ini ya tidak bisa kita transfer ya, tidak bisa kita limpahkan ya, karena hukum sesuai dengan hukum karma ya bahwa semua makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri ya, pewaris perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri ya, tergantung pada perbuatannya sendiri ya. Perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, apakah baik atau buruk ya, itu akan yang diwarisinya ya. Jadi sesungguhnya ya istilahnya adalah bukan pelimpahan jasa kebajikan ya. Patidana ini adalah mengajak ya orang lain atau makhluk lain ya, terutama adalah para leluhur dan sanak keluarga kita ya, untuk ikut berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, kalau para leluhur dan sanak keluarga kita turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan ya, maka patidana ini ya sudah tepat ya, tepat sasaran ya, sudah sesuai sasarannya ya. Tetapi ya kalau patidana, kalau makhluk lain, para leluhur dan sanak keluarga kita tidak berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan, maka ya patidana ini ya tidak tepat sasaran. Jadi ketika kita melakukan patidana ini, hendaknya ya jangan hanya ditujukan kepada 1-2 orang tertentu ya, hendaknya patidana ini ya kita tujukan ya kepada ya para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal ya, dan juga makhluk lain yang ada hubungan karma dengan kita ya, karena ya para leluhur dan sanak keluarga kita ini ya banyak sekali ya. Ya kita ya hidup mati ini bukan hanya ribuan kali ya atau jutaan kali ya, kita hidup mati ini ya bisa miliaran kali ya. Setiap kali ya kita lahir pasti kita mempunyai orang tua ya, mempunyai ingkong mak, yang mempunyai saudara-saudara ya, pasti ya. Jadi banyak sekali ya para leluhur dan sanak keluarga kita ini ya yang sudah meninggal. Kemudian yang ketujuh adalah Patanumbodana. Ya, Patanumbodana ini adalah turut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita melihat orang lain berbuat kebajikan, ya kita ikut senang, ya tentunya ini juga sudah berbuat kebajikan. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah Dhammasawana. Dhammasawana adalah mendengarkan dhamma. Ya, jadi ya sekarang ini ya mendengarkan dhamma ini tidak ya banyak macam atau cara. Ya sekarang ini di internet sudah banyak sekali ya apa ceramah-ceramah dhamma ini. Kemudian yang 9 adalah Dhammadesana. Ya, Dhammadesana ini adalah memberikan korban dhamma ya. Jadi ya Bapak sekalian, ya walaupun Bapak Ibu sekalian ya mungkin ya tidak bisa memberikan ceramah ya secara resmi ya, tetapi Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan Dhammadesana ini ya, terutama kepada ya keluarganya ya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya ya. Apa yang sudah didengar ini ya kita juga bisa memberikan Dhammadesana ya kepada mereka. Nah, kemudian yang 10 adalah di 7 kama. Ya, di 7 kama ini adalah meluruskan pandangan salah ya, membenarkan pandangan salah. Ya Bapak sekalian, ya pandangan salah ini adalah sangat berbahaya sekali ya, karena seseorang yang mempunyai pandangan salah ya maka dia bisa
bisa menderita. Ya misalnya seperti ya seseorang ya yang beranggapan ya bahwa membunuh hewan itu adalah baik, ya membunuh makhluk lain adalah baik. Ya ini adalah pandangan salah, ya. Kalau ini tidak diluruskan, maka akan membuat orang tersebut akan menderita, ya setelah meninggal akan terlahir kembali ya di alam menderita. Ya sekali terlahir dalam alam menderita, ya maka sangat sulit sekali ya bagi orang tersebut ya untuk dapat terlahir kembali ya di alam manusia atau di alam dewa. Ya karena untuk dapat terlahir kembali dalam manusia atau di alam dewa ini adalah harus berbuat kebajikan. Ya sedangkan mereka yang terlahir di alam menderita ya sangat sulit ya bagi mereka untuk berbuat kebajikan. Ya sangat sulit untuk dapat menegakkan dhamma, ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Ya jadi banyak sekali ya ini adalah kerugian dari memiliki pandangan salah ini. Ya jadi pandangan salah ini harus diluruskan. Ya seseorang yang punya pandangan benar, maka kemungkinan ya pasti ya pikirannya benar, ucapannya benar, perbuatannya benar, mata pencahariannya benar, ya kemudian usahanya benar, ya kemudian konsentrasinya benar, ya daya upayanya benar juga. Ya jadi ya perhatiannya benar. Ya jadi sangat penting sekali ya Bapak sekalian ya kita memiliki pandangan benar ini. Ya seperti tadi yang disebutkan ya di awal ya bahwa ya jika kita ingin memperoleh kebahagiaan ya kita harus banyak berbuat kebajikan. Ya berbuat kebajikan ini ya bisa dengan jalan melakukan dasa punya kiriyawatu. Ya dasa punya kiriyawatu yaitu 10 macam atau cara untuk berbuat kebajikan. Ya tadi yang pertama adalah berdana ya. Kemudian yang kedua adalah sila, kemoralan. Yang ketiga adalah bawana, ya mengembangkan batin atau pikiran ke arah yang lebih baik. Ya keempat adalah apacayana, yang rendah hati dan menghormat orang yang patut dihormat. Yang kelima adalah wewaca, ya waca ini adalah bersemangat ya di dalam berbuat hal-hal yang baik. Yang keenam adalah patidana. Ya patidana ini mengajak ya para leluhur dan sanak keluarga yang lain dan semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita agar turut berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Yang ketujuh adalah patanubodana. Patanubodana ini ya turut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Ya yang kedelapan adalah dhamma sawana, ya mendengarkan dhamma. Yang kesembilan adalah dhamma desana, memberikan khotbah dhamma. Yang kesepuluh adalah dituju kama, ya meluruskan pandangan salah, ya membuat pandangan benar. Ya Bapak sekalian, ya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua maju dalam dhamma. Sabesata bhavantu sukhitata.